Ini patut kita cermati, apakah akan terus berlanjut? Karena sesuai pengakuan satu orang tersangka itu, deh, kalau nggak salah dari fraksi Nasdem itu ya, Pak Sotori namanya, itu satu komisi mendapat semua. Nah, ini kan bisa menimbulkan goncangan politik kalau KPK kemudian melanjutkan penyidikannya gitu. Nah, kalau hanya satu anggota DPR yang dikorbankan, pasti dia juga akan teriak-teriak ya. Mungkin ini eh, kita bisa menduga-duga seperti halnya Kasto, dia punya bukti kuat gitu ya. Dia pasti akan teriak lebih kencang lagi. Nah, jadi kalau kemudian KPK punya bukti kuat dan kemudian tapi membahayakan kasusnya semua parpol, apakah kemudian kasusnya akan dihentikan? Nah, ini kan ujian integritas KPK, sama seperti halnya dengan kasus Hasto. Ini kan setelah Hasto nyanyi bahwa dia punya alat bukti, punya video-video dan bahkan termasuk yang disimpan di Rusia. Apakah juga akan diteruskan juga kasusnya Hasto? Masih berani meneruskan atau kemudian baku atur? Nah, ini kan jadi masalah buat kita. Emang ada problem nanti kalau misalnya terlihat satu sistem yang mulai mencemaskan, karena bagaimanapun seandainya siasat KPK itu terbaca berbahaya secara politis, maka akan ada guncangan ekonomi, akan ada guncangan politik. Kalau ini di freeze, dipetieskan, juga akan ada pertanyaan yang di balik proses ini ada apa? Kenapa KPK akhirnya kelihatannya mulai melemahkan? Jadi dilemanya ada di situ tuh, dan kita ingin supaya bukan sekedar klarifikasi, tetapi pendalaman yang memungkinkan kita tahu bahwa memang ada mismanagement, ada atau malfunction di dalam hubungan institusional antara antara Bank Indonesia dan DPR. Karena ini menyangkut pengakuan dari seorang penerima CSR yang jujur mengatakan ini satu komisi itu dapat sebetulnya. Sekarang periksa aja satu persatu kan diperlihatkan bahwa oke, CSR itu nggak ada soal kalau dia dipergunakan secara fungsional atau tanpa motif lain, yaitu sekedar untuk bantuan sosial. Sekarang diperiksa satu persatu mereka apakah betul dana itu tiba di dalam motif yang sama dengan yang dimaksud oleh Bank Indonesia. Kendati maksud itu mungkin tidak diucapkan dalam perjanjian yang lebih legal, tetapi tetap kita mesti duga dengan kuat bahwa anggota DPR ini pasti akan memanfaatkan dana itu untuk kepentingan personal, dan itu yang kita sebut sebagai korupsi. Jadi dana Bank Indonesia sebagai lembaga negara dimanfaatkan oleh anggota DPR yang adalah wakil rakyat, dan karena itu dia menjadi pejabat publik. Itu yang mesti disorot secara habis-habisan, dan tidak perlu ragu untuk menyorot atau memanggil seluruh anggota DPR pada waktu itu kan yang disebut keterbukaan. Mungkin dengan cara itu akan timbul lagi kepercayaan bahwa iya, pada akhirnya mesti disebutkan apakah anggota DPR memeras secara soft sebetulnya secara sinyal sehingga keluar dana CSR itu, atau justru Bank Indonesia yang juga melakukan semacam penyogokan, soft penyogokan itu secara sinyal juga. Dan ini yang mesti diterangkan pada publik, karena dua lembaga ini adalah lembaga publik yang seharusnya saling mengawasi dan saling mempertahankan integritas. Nah, hari-hari ini itu yang mulai dianggap bahwa kalau DPR dianggap lembaga yang mungkin masih ada di daftar atas lembaga korup. Nah, sekarang Bank Indonesia menyogok lembaga korup itu, artinya Bank Indonesia juga punya mental yang sama, yaitu corruptive mind minimal. Pikiran koruptif maksud saya. Ya,